Sekarang kita belajar tentang nutrisi yang dibutuhkan dalam tubuh. Seperti biasa, definisi. Nutrisi itu adalah zat yang dibutuhkan oleh tubuh untuk apa sih? Untuk apa coba? Untuk hidup. Jadi salah satu ciri dari makhluk hidup adalah nutrisi kan? Yaitu bisa juga disebut zat makanan. Nah, nutrisi kita bisa bagi dua. Yang pertama adalah makronutrisi, artinya adalah nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah besar. Dan yang kedua adalah nutrisi, lawannya makro apa? Mikronutrisi. Jadi, kita banyak yang dibutuhkan oleh tubuh kita masukkan dalam makronutrisi. Jadi yang bahan-bahan yang dibutuhkan sedikit dalam tubuh kita masukkan dalam mikronutrisi. Makronutrisi sendiri dibagi menjadi tiga. Yang pertama dinamakan karbohidrat. Karbohidrat biasa ditemukan pada kacang-kacangan, ditemukan kepada nasi atau mie atau ubi. Biasanya karbohidrat ditemukan pada bahan makanan pokok. Nah, fungsi dari karbohidrat itu sendiri adalah untuk sumber energi. Jadi, selama makhluk hidup itu membutuhkan energi, dia harus terus makan. Dan makanan pokoknya biasa dalam bentuk karbohidrat. Nah, yang kedua adalah protein. Protein juga sebagai sumber energi, tapi yang paling penting, dia juga berfungsi sebagai zat pembangun. Nah, ini saya potong. Apa sih dimaksud zat pembangun? Jadi begini, misalkan kita makan daging, kebanyakan protein itu didapat dari daging atau dapat dari kacang-kacangan. Maka dari itu ada dua macam protein. Protein yang didapatkan dari hewan dinamakan protein hewani. Protein yang didapatkan dari tumbuhan disebut juga protein nabati. Jadi, baik itu kacang-kacangan dari tumbuhan atau hewan atau protein hewani, kita mengubah asam amino, yaitu bahan dasar dari protein, menjadi sesuatu yang lain. Jadi misalnya, asam amino di daging itu ada 4 macam asam amino. Lalu kita ubah, kita potong-potong, misalnya A, B, C, D. Kita susun lagi menjadi tubuh. Bagian-bagian dari tubuh kita. Itulah yang disebut zat pembangun. Tanpa protein, kita tidak bisa membuat sel-sel baru. Intinya seperti itu. Bahan makanan yang terakhir disebut juga lipid atau lemak. Nah, lemak ini agak unik karena dia fungsinya banyak. Oke, kita sebut salah satu. Yang pertama tentu saja sebagai energi. Yang kedua, bayangkan kalau kita punya banyak lemak, biasanya kita tidak gampang kedinginan kan. Nah, karena itu lemak berfungsi sebagai isolator, yaitu penahan panas pada tubuh kita. Jadi, tubuh kita jika kedinginan, kita akan membakar lemak dalam tubuh kita. Yang ketiga, fungsi lemak adalah sebagai pelindung. Maksudnya pelindung gimana? Jadi lapisan lemak di bawah kulit itu melindungi organ-organ dalam kita terhadap benturan. Seperti ibaratnya shock breaker. Kita menabrak sesuatu, tidak langsung terkena organ dalam, tapi terkena bantalan lemak di bawah kulit kita. Jadi yang punya bantalan lemak itu beruntung, karena organ dalamnya akan terlindung. Nah, yang terakhir adalah pelarut. Pelarut vitamin tertentu. Vitamin apa aja? Nah, saya sebutkan saja dulu A, D, E, K. Untuk lebih jelasnya nanti kita bahas di mikronutrisi. Jadi, makronutrisi adalah zat yang dibutuhkan banyak oleh tubuh. Karbohidrat, protein, lipid. Semuanya mempunyai fungsi nih, energi, energi, energi. Tapi sebetulnya yang berfungsi betul-betul untuk cadangan energi adalah karbohidrat dan lipid atau lemak. Protein, kapan digunakan sebagai energi? Nah, kalau karbohidrat kita sudah kurang dan cadangan lipid kita sudah habis, baru kita menggunakan protein atau tubuh kita sebagai bahan energi. Nah, kalau protein sudah digunakan sebagai bahan energi, tandanya orang itu sudah, wah, bisa dibilang kelaparan. Oke, sekarang kita lihat, ini adalah bahan makronutrisi. Lalu bagaimana dengan mikronutrisi? Mikronutrisi itu terbagi menjadi satu yang namanya vitamin, yang kedua adalah namanya mineral. Nah, vitamin sendiri terbagi dua. Wah, terbagi dua terus ya dari tadi. Vitamin yang larut dalam lemak, tadi kan saya sudah katakan kan,
bahwa lipid ini melarutkan vitamin. Vitamin jenis apa aja? Yang larut dalam lemak itu ada A, D, E, dan K. Kalau larut dalam lemak berarti ada lagi yang larut tidak dalam lemak. Berarti larut dalam air. Ini cuma ada dua, B dan C. Nah, kita lihat satu-satu. Fungsi dari vitamin-vitamin itu tersebut, kita lihat yang A. A. Vitamin A biasanya banyak di dalam tumbuh-tumbuhan yang berwarna cerah. Gunanya terus terang untuk mata. Udah jelas kan? Jika kita kekurangan vitamin A, maka terjadi penurunan daya penglihatan biasanya. Yang kedua, vitamin D. Vitamin D ini banyak pada susu, daging, dan sayuran. Dan ada lagi sumber vitamin D yang satu lagi, yaitu cahaya matahari itu bisa mengubah protovitamin, yaitu zat yang belum menjadi vitamin menjadi vitamin D. Gunanya apa? Kebanyakan vitamin D itu berfungsi untuk penguatan dan pembentukan tulang. Berikutnya adalah vitamin E. Vitamin E sendiri banyak didapat pada kacang-kacangan dan gunanya antara lain itu untuk meremajakan sel. Jadi biasanya kalau vitamin E itu bisa membuat sel-sel itu membelah lebih cepat dan bisa membuat sel itu ya gimana ya? Dari sel-sel yang sudah tua digantikan menjadi sel-sel baru, itu dinamakan peremajaan. Vitamin E ini. Selanjutnya, vitamin K. Vitamin K itu sendiri berfungsi untuk pembekuan darah. Jadi kalau kita kekurangan vitamin K, kalau kita luka, bisa jadi luka itu darahnya terus deras mengucur. Selanjutnya, kita lihat vitamin yang larut dalam air. Kalau tadi kan larut dalam lemak, larut dalam air sekarang. Vitamin B ini banyak. Maka dari itu, vitamin B sering dinamakan vitamin B kompleks. Biasanya banyak di mana? Ada di kulit ari dari beras. Kacang hijau juga ada, kedelai juga ada. Kalau gitu fungsi dari vitamin B itu apa? Vitamin B karena banyak berfungsi untuk metabolisme tubuh. Biasanya untuk pembakaran makanan juga. Jadi vitamin B untuk metabolisme. Sekarang yang vitamin C, jelas. Vitamin C itu banyak dijual dalam bentuk kapsul, biasanya dalam dosis 1000 mg. Karena itu adalah dosis minimum pada umumnya pada orang dewasa. Dibutuhkan 1000 mg vitamin C tiap harinya. Kenapa vitamin C itu sangat penting? Vitamin C itu didapat biasanya secara natural atau secara alami dari buah-buahan dan sayuran. Nah, kalau kekurangan vitamin C akan berakibat kepada penyakit gigi. Oh, bukan gigi ya. Atasnya gigi, gusi, skorbut. Nah, orang zaman dahulu yang berlayar itu biasanya kekurangan vitamin C kan, mereka tidak membawa buah-buahan. Akibatnya gusinya itu akan berdarah dan membusuk. Nama penyakitnya skorbut. Nah, kenapa vitamin ini sangat penting? Karena vitamin ini nih tidak dapat dibuat dalam tubuh. Kalau gitu siapa yang buat? Tanaman atau zat makanan lain. Yang pasti vitamin pada manusia itu tidak dibuat dalam tubuh. Maka dari itu kita harus mengkonsumsi sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan yang mengandung banyak vitamin. Oke, selanjutnya kita bahas tentang mineral. Kita sudah selesai tentang vitamin. Kita bahas tentang mineral. Mineral ini cepat pembahasannya. Kita sebutkan saja. Pertama, Ca atau kalsium. Ini untuk pembentukan tulang. Dan berikutnya, fosfor. Juga untuk pembentukan tulang. Yang berikutnya, Fe atau besi. Ini bahan penting untuk pembentukan hemoglobin dalam darah. Selanjutnya, natrium dan ini apa nih? NaCl, rumus apa? Garam mineral. Nah, berikutnya ada kalium, ada iodin, dan ada juga sulfur, belerang, magnesium,
Dan terakhir adalah fluorin itu sendiri. Nah, ini juga untuk pembentukan gigi nih. Karena mineral itu dibutuhkan dalam jumlah sedikit, disebut juga trace element pada tubuh. Jadi, kalau kita kekurangan mineral, dampaknya tidak terlalu berpengaruh pada tubuh. Yang penting adalah satu, makronutrisi tidak kurang dan vitamin juga tidak kurang. Oke, itu pembahasan tentang nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh.